Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali bahwa rakyat itu rusaknya, susahnya, miskinnya tergantung kepada pejabatnya, penguasanya. Kemudian pejabat ini atau penguasa ini rusaknya, hancurnya, zalimnya itu karena ulamanya. Dan ulama ini bisa nggak bagus, bisa nggak baik bila ulama itu hanya mengurusi urusan dunia saja. Di dalam tulisan Imam Al-Ghazali disebutkan, inna fasadar ra'aya bi fasadil mulki wa fasadal mulki bi fasadil ulama wa fasadal ulama bi hubbid dunya. Ada 3 faktornya yang menyebabkan rakyat itu susah, rakyat itu hancur, rakyat itu ya serba salah, serba susah, karena pejabatnya atau penguasanya. Lalu penguasa ini atau pejabat ini menjadi tidak baik karena ulamanya. Ulama yang seperti apa? Kalau kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nah, maka yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, penguasa ini rusak karena ulamanya yang rusak. Karena ulamanya bihubbid dunia, yang ulamanya hanya mencintai urusan dunia. Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah ulama, saya sering sampaikan, kita ini kalau mengatakan ulama, telunjuk kita ini pasti nunjuknya sama ustaz atau kiai gitu ya. Kalau kita sudah bicara ulama, telunjuk kita nunjuknya kemana Pak? Ke ustaz biasanya gitu ya. Ustaz, kiai, itu disebut ulama. Padahal dalam ilmu bahasa, saya ingin membahas ulama itu secara umum. Karena ulama itu kalimat jamak. Kalimat jamak yang artinya kumpulan. Kalau jamak itu lebih dari 2, minimal itu 3. Nah, persoalan yang hari ini, yang kadang kita tunjukkan, oh ulama berarti kalau ulama itu ustaz, kiai gitu. Dan itu yang ada di benak kita. Kalau sudah bicara ulama, pasti pikiran kita menuju kepada kiai dan ulama gitu ya, sama ustaz lah bahasanya. Padahal dalam ilmu bahasa, saya ingin sampaikan, ulama itu kalimat jamak, kalimat mufradnya alimun. Alim itu artinya orang yang paham dengan ilmu. Anda tahu bahasa matematika, Anda bahasa Arab tahu, bahasa Indonesia juga tahu, itu namanya orang alim Pak. Tahu matematika, tahu ilmu fisika, itu namanya orang alim namanya. Nah, bila dikumpulkan maka menjadi ulama. Artinya ulama itu perkumpulan orang-orang pinter tentang ilmu, itu maksudnya. Lalu yang ingin saya sampaikan, pahami saja, hari ini negeri kita hancur itu bukan karena ulamanya yang kiainya saja. Ternyata ulama ini lebih kencang begini suaranya. Ngamuk apa gimana? Biar ngomongnya lama-lama kali. Nembak begini. Kalau saya mah seneng aja. Ngomong sebentar sama aja, lama bentar ya, ngomongnya jelek juga. Oke, Bapak Ibu ini mulai kenapa? Ulama itu perkumpulan, sekali lagi, alim artinya orang tahu tentang ilmu. Kalau Anda tahu ilmu sesuatu, berarti Anda juga alim. Itu dalam ilmu bahasa, alimun itu isim fa'il. Jadi seseorang yang memiliki ilmu. Nah, kenapa kata Imam Al-Ghazali pemerintahan ini rusak, gak benar, zalim? Karena ulamanya, orang-orang yang punya ilmunya maksudnya. Sekarang kan ada juga, ada kalimat mahkamah. Apa mahkamah itu? Ada MK, singkatannya apa? Kepanjangannya MK itu. Saya tanya doang Pak, nanti saya uraikan. Mahkamah itu artinya apa? Di mahkamah itu bahasa Arab, diambil dari kata
Uhkum la tahkum, mahkamun mahkamun. Dalam ilmu etimologi, mahkamah itu artinya tempat orang-orang yang mengerti tentang hukum. Ini nyinggung mahkamah dikit, mahkamah keluarga makanya. Apa pada agama paling direkam doang nanti disebarin. Terserah dah, rekam sekalian biar nyampe gitu. Jangan cuma di Agosna doang yang dengerin. Rekam nanti disampaikan biar sampai bahwa mahkamah itu artinya tempat orang yang tahu hukum, Pak. Lalu kata Muhammad bin Al-Fadl, hilangnya Islam, larinya Islam dari kehidupan kita, bahasanya menarik, Pak. Zihabul Islam min al-ma'atin. Kata Muhammad bin Al-Fadl bahwa kalau bahasa kita dalam bahasa Arab itu zihab itu pergi, bukan hilang. Sekarang saya mau tanya, Islam itu hilang apa pergi, Pak? Bapak bisa memahami, Pak, dalam bahasa Indonesia, kalau hilang dengan pergi beda apa sama? Pak, beda apa sama? Pak, yang sebelah kanan ngantuk kan? Berteriak-teriak saya ngantuk juga. Hilang dengan pergi sama atau tidak? Sama sekali tidak sama. Sehingga hari ini Islam itu bukan hilang tapi mulai pergi dari kehidupan muslim. Sehingga kata Muhammad bin Al-Fadl, zihabul Islam min arba'atin. Perginya Islam dari kehidupan masyarakat yang bernama muslim itu sebabnya ada 4. Yang pertama, ya'maluna bima la ya'lamun. Islam akan pergi dari kehidupan kita bila orang yang melakukan sesuatu tidak pakai ilmu. Hancur gak kira-kira, Pak? Orang baru 2 hari dapat KTA jadi ketua umum partai, hancur nih, Pak. Terserah tafsirkan sendiri aja. Orang yang kagak tahu apa-apa mau ngurusin sesuatu, kira-kira hancur apa enggak? Pak, orang kagak tahu nyetir, mobilnya bagus banget. Kalau yang nyetirnya kagak tahu, masukin giginya yang mana, koplingnya yang mana, sampai kapanpun ya, kalau kagak dimasukin masih mending, Pak, kagak jalan, ya kan? Kayak orang hari ini, ada orang yang selalu bilang, Ustaz, jadi Ustaz itu jangan berpihak, mestinya netral. Loh, kok Ustaz suruh netral? Kagak bener, Pak, netral itu. Hari ini kan ada juga orang begitu, kagak usah milih sono ya, udah lagi dengan aparat. Justru kalau aparat memang harus netral, ya Pak. Jangan sampai berpihak gitu, apalagi cawe-cawe ya. Jangan dong, ya kan? Ini mau Ustaz suruh netral, kagak bisa. Buat saya, Ustaz dia itu harus berpihak, Pak. Kepada siapa? Kepada orang yang bisa kita percaya. Karena negeri ini kalau diurusin sama orang yang kagak bisa, hancur apa kagak? Orang kagak ngerti. TV-nya di rumah mati, begitu dibuka ada kabel putus, ada 2 kebetulan, oh kayaknya ini disambungin aja, begitu dicolokin meleduk TV-nya. Kenapa? Karena situ kagak ngerti. Hati-hati, Pak. Jadi Ustaz, jadi kiai memang harus berpihak, tapi berpihak kepada kebenaran, jangan netral. Saya mau tanya, Pak, kalau mobil netral, Pak, merek apapun bisa jalan apa enggak? Hah? Bapak punya mobil Alphard, punya mobil Jaguar, tapi giginya netral, nyampe ke tempat tujuan? Mikir dong. Ini mah kadang-kadang orang begitu, hebat bener, saya mau nggak berpihak kemana-mana, tapi hidupnya di negeri ini. Ya kudu milih, Pak. Ya, nanti ada calon 3, tentukan. Saya tidak ingin mengarahkan kepada yang manapun, tapi pilih pemimpin yang amanah. Kata Imam Syafi'i, bila Anda ingin memilih pemimpin, itu syaratnya 4. Yang pertama, ini pernah dibahas juga. Pernah dibahas di sini. Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu. Cari pemimpin itu, kata Imam Syafi'i, yang pertama bidyana, pemimpin yang mengamalkan agamanya, bukan menjual agamanya. Kan biasa gitu, Pak. Kalau deket-deket pilpres, ya, film, kan begitu. Masuk masjid, orang di iklan di TV, wudu, mau sholat, mending wudunya kalau bener, tangannya kagak digulung, itu mah bukan wudu, cuci tangan, malu-maluin aja. Kalau mau pencitraan tuh belajar dulu, jangan malu-maluin. Dan ibadah mah gak bisa dibuat pencitraan.
So, pikir aja, sholat itu tidak ada yang bisa kita citrakan kepada manusia selain kepada Allah. Dan sholat mau mengajarin kita kejujuran, ya. Coba, Bapak sholat berjamaah, sholat duhur, berapa rakaat, Pak? Berapa rakaat sholat duhur? 4 rakaat. Kali kalau sholat sendirian 2 rakaat aja nggak ada yang lihat ini. Gak bisa. Ibadah mah dimanapun karena Allah. Kita sudah kadung mengatakan bahwa saya sholat ini duhur 4 rakaat ini karena Allah. Apa yang dipertontonkan? Mending kalau benar. Ada yang tayamum, pakainya usap muka sama kaki. Fikih dari mana? Saya kurang lebih sekitar 8 tahun, bukan sombong Pak, ngelewatin pesantren, kagak ada tuh ketemu yang namanya tayamum muka sama kaki, nggak ada. Yang ada tayamum itu muka sama tangan. Kan ada pejabat pura-pura mau sholat, ya pura-pura kalau begitu makanya ya. Emang kalau serba pura-pura tuh kagak ada yang serius Pak, namanya juga pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura sholat, pura-pura ibadah. Udah sholat mah nggak bisa pura-pura. Sholat sendirian kagak usah pakai ruku gitu langsung sujud aja, ya nggak bisa. Mau dilihat orang atau tidak, yang namanya ibadah jangan dibuat main-main. Saya terus terang saya Pak, ketika ada seseorang yang ingin menjadi pemimpin lalu mempertontonkan ibadahnya, kagak usah dipilih yang begitu. Besok-besok kalau udah jadi kagak bakalan ibadah lagi. Orang cuma mempertontonkan saja. Nah, kata Imam Syafi'i, cari pemimpin itu bidyanah yang mengamalkan agamanya dari awal, bukan menjelang pilpres sama pilek doang. Ya Bu, Pak, ya, iya kok kakak. Tadi kasih duit 50.000, pilih dia lagi. Susah juga kita ya. Hari ini dihitungnya sama duit. Yang penting ada duitnya katanya gitu. Padahal Anda berpikirnya itu hanya sejenak. Bapak Ibu, ada seorang pejabat namanya Stalin. Stalin itu diktator Pak. Jadi suatu saat dia ngambil ayam hidup, dipertontonkan di hadapan bawahannya. Dia bilang apa? Bagaimana cara menguasai orang yang bodoh? Ini mohon maaf kalau bahasa saya terlalu kasar. Memang tulisannya seperti itu. Jika kalian ingin menguasai orang bodoh, maka lihat apa yang aku lakukan. Atas tadi, ayam ini hidup dicabutin bulunya. Kira-kira Pak, kalau ayam dicabutin bulunya lagi hidup sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Sakit ya? Sakit. Cabutin bulunya pelan-pelan. Begitu sudah apa namanya, bondol ya kalau bangsa kita tuh. Kalau ayam udah nggak ada bulunya, dilepas sama sekali, dilepas di depan bawahannya. Dia bilang apa? Lihat nanti, ayam ini pada saat dicabuti bulunya dia pasti kesakitan. Tapi begitu berlalu ayamnya dilepas, dia lari. Tidak lama kemudian Stalin mengeluarkan makanan ayam. Ditaburlah di depan ayam, di depannya Stalin ini, ayamnya balik lagi. Itulah yang digambarkan oleh beliau. Walaupun sebetulnya diktator, itu jadi ilmu bagi kita Pak. Hari ini kondisi manusia itu kebanyakan begitu. Udah tahu disakitin selama 5 tahun, 10 tahun, 2 periode kan? Ya, iya kan? Masyarakat makin miskin, katanya menurunkan kemiskinan, beneran dari kakeknya ke cucunya, ke cicitnya, itu mah bukan turun menurun, ya turunan namanya, ya kan? Apa yang dimaksud sama beliau? Inilah manusia-manusia yang tidak mempergunakan akalnya, walaupun selama 10-an tahun disakiti, dibikin susah, dibikin melarat, tapi giliran dikasih duit, nah urusan perut lupa yang kemarin. Padahal uang 100.000, 200.000, 300.000 hanya cukup beberapa hari saja. Paham maksudnya? Masih banyak yang begitu? Di kita masih banyak yang begitu? Kalau masih banyak, ingetin Pak, ingetin. Itu cuma sesaat. Uangnya cuma 50.000, 100.000, paling besar 300.000. Itu juga jarang 300.000. Yang dikasih 100.000 juga nyampe 50, yang 50.000-nya sama koordinator yang dipotong. Di sebelah sono banyak pengalaman begitu Pak. Di daerah ujung sono lah pokoknya. Di sini mah kagak ada. 1, 2 lah paling, 4, 5, 6. Ayolah, sama-sama kita pergunakan akal sehat kita. Pilih pemimpin yang mengamalkan agama.
Jadi kalau ngamalin dari awal dong, sholatnya ya biasa aja, nggak perlu ditontonin kok, ya, nggak perlu. Yang kedua apa lagi? Wal amanah. Kata Imam Syafi'i, cari pemimpin yang bisa dipercaya omongan sama perbuatannya sama. Ini ngomongnya A, perilakunya Z, jauh benar. Yang ketiga, ar-rozana. Cari pemimpin itu yang tenang dan tegas. Itu tenang dalam menghadapi persoalan, mau dicaci maki, mau dihujat, biasa aja. Gitu dah. Dan manusia mah Pak, biar dicaci maki juga kalau tidak dikerjakan maka bakalan hina. Sebagus apapun pencitraan, kalau tidak dikerjakan nggak mungkin ngangkat derajat seseorang, nggak mungkin. Paham ya? Yang keempat, cari pemimpin, kata Imam Syafi'i, asyana. Cari pemimpin itu yang punya sifat melindungi, bukan sifat mengadu domba. Kalau melindungi itu begini Pak, pejabat itu, apalagi nanti kalau misalkan calonnya 3 nih, ngomong pilpres aja dah langsung lah, tuduh poin aja lah, ya kan? 3 pasang, yang satu yang jujur, yang amanah dapat 80% misalkan. Amin Pak, amin Pak. Susah banget amin aja, takut. Ya amin kan doa, ya amin. Yang kagak amin berarti masih ingin lihat terus. Yang Bapak Ibu yang dimulai Allah SWT, ketika ada 3 calon, yang gampangan mah 2 sih, gampang dicurangin juga. Taruhlah 2 calon, yang satu 70%, yang satu 30%. Yang jadi yang mana? Yang dapat 70% kan? Di dunia demokrasi itu mana yang suaranya banyak dia yang menang, walaupun dalam tanda kutip belum tentu jujur. Ya karena sogokan juga bisa jadi kan? Begitu jadi, pemimpin yang memiliki sifat asyana, dia tidak mungkin berpihak kepada 70 saja, melainkan 30% dan 70% itu adalah rakyatnya. Maka orang yang memiliki sifat asyana, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang tidak pernah memilihnya. Karena kalau sudah jadi pemimpin, maka semua 100% itu adalah rakyatnya. Paham? Paham Pak? Sekarang kan banyak pejabat begitu Pak, ngasihnya sama pendukungnya aja. Kalau yang kagak dukung, oh sampai jadi kagak dilirik Pak. Bahkan kalau ngasih sumbangan juga diambil lagi bisa jadi. Ngasih sumbangan karpet tapi kagak jadi, ya udah diambil lagi karpetnya. Karena memang tidak lillahi ta'ala. Oke. Yang disebut ulama, balik lagi ke tadi yang ucapannya Imam Syafi'i, bahwa rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpinnya, penguasanya. Penguasa rusak ini karena ulamanya. Yang saya ingin sampaikan sekali lagi, ulama itu jangan kita tunjuk hanya ustadz sama kiai saja. Ternyata ulama itu kumpulan orang-orang pintar, termasuk dari mahkamah itu. Mahkamah itu berarti orang-orang yang pintar hukum. Mahkamah itu artinya isimakan. Dalam ilmu etimologi, isimakan itu berarti tempat, nama tempat yang diduduki oleh orang-orang yang paham dengan hukum. Nah, lalu kata Imam Muhammad bin Al-Fadl, kalau seseorang yang paham dengan ilmu lalu tidak mengamalkannya, maka itu juga salah satu ciri akan perginya Islam dari kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama hari ini termasuk di dalamnya hakim, ya, kemudian pengacara, pokoknya semua yang berhubungan dengan hukum itu namanya ulama. Rucaknya negeri ini bukan cuma karena kiainya saja, bukan karena ustadznya saja yang ngurusin urusan dunia saja. Hakimnya yang penting ada duit, pengacaranya yang penting ada duit, arsiteknya yang penting ada. Lah hancur Pak semuanya. Kalau sudah orientasi hidup kita hanya urusannya dengan uang, maka manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat tidak mungkin ada, kecuali mereka hanya mengambil keuntungan dari jabatannya sehingga mereka mengumpulkan kekayaan. Kalau bisa ya anak cucunya jadi pemimpin juga. Ya, sekarang kan lagi dicalonin juga jadi cawapres.
Ya, itu tandanya manusia yang cinta dengan dunia. Coba kalau kita mau mencontoh Pak, seorang pemimpin yang dulu hidup di zaman yang oleh beberapa ulama disebutkan khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Apa yang dilakukan sama beliau selama berpuasa? Hartanya dia habiskan. Lalu ditanya sama sahabat-sahabat, wahai Umar bin Abdul Aziz, kenapa hartamu kau habiskan? Tidakkah kau ingat dengan anak-anak dan keturunanmu? Apa kata beliau? Saya sudah tinggalkan warisan saya kepada anak cucu saya, surah Al-Waqiah. Lalu para sahabatnya mengerti, oh, beliau ini tidak pernah memikirkan anak keturunannya untuk menjadi pejabat. Kenapa? Karena nanti semua apa yang didapati dalam kehidupan dunia akan habis bila sudah waktunya. Waqiah itu artinya kiamat, dan kiamat itu datangnya kehancuran. Kan kita juga Pak, sekarang kalau pejabat sudah tidak lagi pejabat dalam ilmu bahasa bisa juga dibilang kiamat. Artinya waqiah itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Pejabat terus kemudian gak jadi pejabat lagi, senang apa enggak? Senang apa enggak? Enggak lah, pengennya lanjut kok. Kalau bisa mah 3 periode, kalau bisa maksa bener. Ya, iya kan Pak? Ini bukan nyindir Pak, bukan, memang kenyataannya begitu. Oke, pahami. Jadi bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai saja yang ikut andil menghancurkan penguasa dan akhirnya rakyat yang sengsara, termasuk orang-orang yang memiliki ilmu urusan dunia. Teknokratnya tetap saja mengharapkan uang. Ketika membangun jalanan, korupsi, ya itulah rusaknya mereka itu karena mengharapkan dan selalu orientasinya urusan dunia. Kata Imam Al-Ghazali, jangan salahkan rakyatnya kalau rakyatnya hancur, rusak akhlaknya, karena sesungguhnya yang bikin hancur masyarakat itu pemimpinnya, dan pemimpin itu rusak dan hancurnya karena orang yang punya ilmu hanya ngurusin urusan dunia saja, urusannya duit aja, ilmunya di belakang. Artinya dia mengamalkan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan ilmu. Itu tentang perginya Islam. Oke Pak? Yang ketiga, apalagi kata Muhammad bin Al-Fadl, perginya Islam dari kehidupan muslim, penyebab yang ketiga adalah wala yata'allamuna bima la ya'lamun. Ini penyakit Pak. Orang kagak mau belajar dengan sesuatu yang tidak tahu, nyaman banget gitu. Udahlah, gue mau udah paham ini, kayaknya sih gak mau belajar lagi. Padahal hari ini manusia yang mungkin hari ini memiliki ilmu, kalau kita yang tidak paham ini tidak belajar dengan orang-orang yang tahu, besok begitu ulamanya wafat, orang yang pintarnya tidak ada, lalu kepada siapa lagi kita akan mencari ilmu? Maka pelan-pelan bila kita tidak berusaha belajar ilmu Islam, ilmu agama maksudnya, tidak mau belajar dengan ilmu agama, maka lama-kelamaan Islam akan pergi dari kehidupan muslim. Hari ini saya miris Pak, ada orang yang mengatakan begini, zakat itu rukun Islam yang kelima katanya. Ini kan luar biasa, pejabat pula. Ini artinya orang tidak belajar berarti, dan merasa nyaman, pede banget. Saya ini sedekah, saya ini zakat. Kan zakat itu rukun Islam yang kelima katanya. Masya Allah Pak, kalau rukun Islam yang kelima emang zakat apa? Pejabat enggak. Nah ini luar biasa. Jadi hilangnya Islam itu ternyata bukan karena pasokan pendidikan dari luar saja, melainkan orang yang tidak paham dengan ilmu enggan untuk belajar. Yang keempat, yang terakhir, perginya Islam yang keempat adalah wa yamna'una an-nas minat ta'lim. Banyak orang yang berusaha menjegal atau menghalang-halangi manusia belajar ilmu agama. Itu dihalang-halangi. Hari ini kan bukan cuma dihalang-halang, yang dikasih program Bang. Bahasa agama di dunia pendidikan hari ini sudah mulai dihilangkan. Yang ada, yang diberikan pelajarannya adalah tentang budaya dan akhlak. Bagaimana mungkin orang dari budaya dengan akhlak gak bisa Bang? Karena akhlak itu dari agama. Rasulullah SAW
diturunkan oleh Allah menjadi rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Terus pertanyaannya, nabi itu berakhlak beragama atau beragama tidak berakhlak? Nah, kaitannya dua-duanya ada. Agama itu kaitannya dengan akhlak. Akhlak itu munculnya dari agama. Bagaimana mungkin hari ini bahasa agama dihilangkan lalu dimunculkan bahasa budaya dan akhlak? Dalam kurikulum pendidikan nanti sudah mulai kayaknya sih 2023 sampai tahun 2035 itu tidak ada lagi bahasa agama, yang ada bahasa budaya dan akhlak. Bagaimana mungkin budaya akan memunculkan akhlak? Karena budaya itu beda-beda. Budaya itu kan budidaya, artinya sesuatu yang dikembangkan oleh sebuah kelompok atau sebuah masyarakat. Tapi agama itu adalah ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Sehingga setiap orang yang beragama, apalagi melakukan agama, mengamalkan agama, maka sesungguhnya orang yang beragama mudah untuk dinasihati. Dan dalam sebuah keterangan Rasulullah katakan, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama itu punya akhlak. Artinya bila tidak beragama maka tidak punya akhlak. Dan akhlak dalam Islam adalah al-haya, rasa malu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ya tema yang pertama. Yang kedua, saya ingin singgung masalah Palestina, Pak. Karena hari ini banyak teman-teman saya, para asatid, suka nanya. Ada murid-murid saya juga yang nanya, Ustadz, kenapa sih kita mesti bela Palestina? Kenapa sih kita mesti care sama Palestina? Kenapa sih kita harus peduli dengan mereka? Kan urusan kita juga belum selesai. Negeri kita aja, saya aja cari kerjaan aja susah gitu. Kenapa sih kita mesti peduli sama Palestina? Ini perlu dijawab apa enggak, Pak? Perlu dijawab apa enggak? Hah? Jangan-jangan dalam hati kita, bodo amat lah, urusan gua aja belum selesai, nyari kerjaan aja gak dapat, ngapain sih peduli sama Palestina? La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, Palestina kata Rasulullah SAW sebagai catatan aja, terserah Anda percaya atau tidak, tapi saya secara pribadi dan selalu saya ajarkan kepada keluarga saya untuk percaya kepada ucapan Nabi Muhammad dengan dibandingkan dengan ucapan manusia-manusia yang lainnya. Kenapa? Saya lebih percaya bila ada 1000%, maka saya akan lebih percaya kepada ucapan Nabi Muhammad 1000% dibandingkan dengan siapapun, sehebat apapun manusia di akhir zaman. Karena Nabi, satu catatan buat kita, Nabi nggak pernah bohong. Kenapa? Karena Nabi akhlaknya Al-Quran. Emang ada dalam Al-Quran yang bohong? Tidak ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah 68 ayat keempat. Surah Al-Qalam kata Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu ketika Abu Darda kalau tidak salah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma khuluqun nabi? Apa kata beliau? Kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Kenapa kita mesti peduli kepada Palestina? Yang pertama, al-mu'min 'alal mu'min kal jasadil wahid. Itu yang pertama. Mukmin dengan mukmin itu seperti tubuh yang satu. Pak, Palestina itu orang muslim. Mereka beriman. Karena butuh masuk Islam tuh harus beriman terlebih dahulu. Islam dulu apa iman dulu, Pak? Iman dulu lah, baru muslim. Percaya dulu baru masuk Islam. Sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itu yang pertama. Karena kita sama-sama mukmin, maka ketika mukmin yang lain sedang disakiti, kita mestinya ikut sakit. Oke, Pak? Tapi saya kagak bisa bantu Ustaz, minimal dengan doa dan menyebarkan berita-berita yang bisa membela saudara kita, bukan dipojokin. Ini mah ada Ustaz juga, Ustaz kondang juga. Dia bilang apa? Mereka-mereka itu sebagiannya teroris, naudzubillah. Saudara kita yang muslim yang belajar mempertahankan negerinya kok dibilang teroris? Kalau saya bahasanya rebutan juga saya nggak setuju, Bapak. Palestina itu
rebutan dengan Israel. Kok rebutan? Rebutan itu sesuatu yang bukan punyanya direbutin ya Pak. Kayak sekarang nih mau pilpres rebutan kan, rebutan jabatan karena bukan punyanya. Ada lagi partai direbut sama orang, nah, itu juga itu yang namanya merebut kan. Kalau rebutan itu berarti dua-duanya tidak memiliki. Sementara Palestina itu milik sah orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman, yaitu yang disebut hari ini yang kita kenal dengan warga negara Palestina, yang dulu di zaman Rasulullah namanya Syam. Ya, dulu zaman Rasulullah belum ada Palestina. Adanya Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas yang terdapat di dalamnya satu masjid yang disebut Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini menjadi ukuran bagi kita orang yang beriman. Anda perlu tahu bahwa kiblat sebelum turun ayat Al-Baqarah 144, kiblat salat umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah selama 17 bulan menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Anda perlu tahu, Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam, bukan cuma milik Palestina, bukan Pak. Bila hari ini Palestina sedang dianiaya, sedang dizalimi, maka minimal berdoalah Anda untuk keselamatan mereka. Ini ada orang bantu kagak, ngirimin makanan kagak, donasi kagak, doain kagak, yang ada justru malah menjelek-jelekan. Naudzubillah, subhanallah. Di mana letak keimanan kita? Rasulullah, seorang yang beriman dengan yang beriman itu sama seperti satu tubuh. Bagaimana? Bapak ketika kakinya terpeleset atau ketendang sesuatu, terkena duri, terkena paku, yang bilang aduh kaki apa mulut? Pak, ya tapi kan Pak Ustadz kaki kagak bisa ngomong. Justru itu kita ini sama. Kalau satu tubuh tersakiti, maka yang lain ikut merasakan. Palestina, saya terus terang saja Pak, luar biasa ketika kita melihat kondisi hari teman-teman kita di Palestina, tersayat hati ini. Bila Anda melihat itu biasa-biasa saja, pertanyakan dalam diri Anda, apakah Anda orang beriman atau tidak? Saya bukan sok Pak, bukan. Tapi mari kita sama-sama rasakan betapa mereka itu sulitnya untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Mereka sulit, serba dibatasi, makanan, minuman, bahkan semua kebutuhan sehari-hari. Bantuan dari negeri lain pun agak sulit memasuki hal-hal tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain Palestina, Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat pertama umat Islam selama 17 bulan. Dalam kitab Tafsir Munir kata Imam Nawawi ketika beliau tafsirkan surah Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Makanya bapak-bapak yang pernah ke Madinah itu pasti ketemu, kalau nggak ketemu nanya aja sama pembimbingnya, di mana Pak Ustadz Masjid Qiblatain? Adanya di Madinah Pak. Itu satu tanda bahwa Rasulullah SAW itu dulu melakukan sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis sebelum turun ayat Al-Baqarah 144. Dalam kitab yang sama disebutkan sholat asar, mohon maaf kalau saya salah, maklumlah namanya manusia. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat sedang melakukan sholat duhur, sholat asar. 2 rakaat masih menghadap ke Palestina. Di rakaat ketiga turun ayat 144, maka Rasulullah berpaling kiblat ke Masjidil Haram, sehingga masjid tersebut disebut Masjid Qiblatain. Di masjid itu pernah dilakukan sholat dengan 2 kiblat. Nanti dicek aja lah kalau pas ke Madinah ya. Dekat kan Madinah kan, mondar-mandir kok sekarang orang banyak duit mah. Tapi ya memang umroh haji itu bukan buat orang berduit sih Pak, buat orang yang dapat panggilan dari Allah. Banyak hari ini Pak yang duitnya banyak, malah hura-hura, dihura-hurakan pokoknya gitu. Tapi untuk urusan ibadah, masya Allah luar biasa. Ya, ada juga orang yang sering mondar-mandir umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi tetangganya pada susah. Bisa jadi tetangganya kagak makan, makannya sehari cuma sekali, bisa jadi 2 hari cuma sekali makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
keistimewaan Palestina, kata hadis Rasulullah, sekali lagi terserah Anda mau percaya atau tidak. Tapi bagi saya akan lebih percaya kepada ucapan Nabi Muhammad 1000%. Bila ada 1000%, saya percaya dengan ucapan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Palestina itu adalah tempat yang kelak akan dijadikan oleh Allah padang mahsyar. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Tapi saya lebih percaya dengan ucapan Nabi Muhammad daripada penguasa yang suka bohong, gitu loh. Agak dipercayalah ngomong apapun kalau tidak ada buktinya. Kenapa? Rasulullah itu tidak pernah berdusta, Pak. Sampai kepada bercandanya saja Rasulullah itu benar. Tidak pernah bohong Rasulullah. Bercandanya aja benar. Suatu saat ketika menjelaskan tentang penduduk sorga itu kan Pak umurnya muda, sekitar 30 sampai 40 tahun. Ada yang menyebutkan 35 sampai 40 tahun. Jadi kita ini sama nanti. Karena lahirnya sama. Kita kan beda-beda. Sekarang ada yang umur 30 tahun, ada yang umur 50 tahun karena lahirnya beda-beda, Pak. Nanti di akhirat kan bangkitnya sama. Dilahirkan kembali Allah sama, maka umurnya sekitar 35 sampai 40. Ada seorang nenek-nenek, al-ajuzah. Seorang nenek-nenek ini datang kepada Rasulullah sambil meneteskan air mata. Ya Rasul, bagaimana dengan saya? Sementara saya ini nenek-nenek. Ya memang kagak ada nenek-nenek, kata Rasulullah, di sorga. Kan bercandaan kita, kalau dikatakan bercanda biasanya gak serius kita, Pak. Rasulullah bercandanya saja benar. Kata Rasulullah di sorga gak ada nenek-nenek. Ya karena memang gak ada nenek-nenek, karena usianya dibalikin lagi seperti sama semua. Tidak ada yang berbeda. Nah inilah ucapan Rasulullah, sampai bercandanya pun terdapat kebenaran, apalagi sesuatu yang serius. Sehingga saya percaya bahwa kata Rasulullah, Palestina itulah kelak yang dijadikan oleh Allah menjadi padang mahsyar di akhirat. Loh, bagaimana? Katanya alamnya beda. Ya terserah Allah dong. Setelah dihancurkan dunia ini, nanti Allah bangkitkan lagi. Persoalan mana yang mau ditempatkan sebagai padang mahsyar, ya terserah Allah. Saya percaya kepada ucapan Nabi Muhammad. Bapak percaya? Percaya apa enggak? Ya terserah dah. Saya sudah sampaikan. Begitu terserah. Tapi kita bagi orang yang beriman lebih percaya dengan ucapan Rasulullah, karena semua ucapan Rasulullah sudah terbukti. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang bohong dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kenapa Palestina harus kita peduli? Karena Palestina di dalamnya terdapat kehidupan para nabi dan juga banyak kuburan-kuburan para nabi. Kata Imam Nawawi dalam tafsirnya, yang disebut alladzi barakna haulahu itu salah satunya maq'adul wahyi, di mana sering sekali diturunkan wahyu di Palestina itu. Kemudian di buminya banyak yang nabi hidup di situ dan banyak juga para nabi dikubur di situ. Bapak mau tahu berapa jumlah nabi dari Bani Israel itu, Pak? 124.000 nabi yang kita tidak mengenal nama-namanya, dan itu terbanyak dilahirkan dan wafat di kota Syam yang sekarang paling taksis adalah Baitul Maqdis atau Palestina. Banyak nabi yang hidup, yang lahir, termasuk di dalamnya 2 nabi yang menjadi penguasa dan nabi terkaya, yaitu Daud dan Sulaiman. Ya Pak, yang namanya Daud dan Sulaiman ini asli penduduk Palestina. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Palestina itu pendatang, Palestina itu berebut, salah besar. Justru pendatang adalah mereka Zionis Yahudi Israel, itulah pendatang yang hari ini lama-kelamaan ingin menguasai, menzolimi orang yang punya tempat. Kalau dalam bahasa saya itu dulu seperti apa namanya, yang sering numpang di pohon terus kemudian bisa mematikan pohon. Benalu. Israel itu benalu, Pak. Israel itu benalu. Dulu pertumbuhan eksistensinya sekitar 20%. Sekarang sudah hampir mencapai 80%. Artinya muslim ini semakin dipinggirkan, gitu loh. Apalagi penduduk Gaza. Penduduk Gaza itu hanya 2.000-an, Pak. Ya, penduduknya 2 juta, sorry, bukan 2.000.
2 juta, hampir ya Jakarta saja lebih dari 3 juta penduduk. Artinya tidak terlalu banyak mereka. Karena yang pertama, anak keturunannya juga dibunuh terus, dibantai terus. Kemudian Israel ini semakin lama semakin jadi karena ingin menguasai, dan mereka tahu bahwa alladzi barakna haulah itu di sekeliling Masjidil Aqsa itu terdapat bekas kerajaan Sulaiman yang mereka katakan King Solomon. Kalau dalam bahasa Arab disebut Mulku Sulaiman. Anda buka sajalah surah Al-Baqarah, barangkali ucapan saya terlalu jauh karena saya tidak terlalu paham dengan Palestina. Yang saya tahu dari Al-Quran dan tafsir, buka saja surah Al-Baqarah, surah Al-Isra, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 sampai ayat ke-5. Di sana didapati bahwa sesungguhnya alladzi barakna haulah itu, mereka orang-orang Yahudi Israel itu sudah tahu, Pak, di dalamnya terdapat keberkahan, yang di dalamnya terdapat harta-harta yang bisa mereka ambil. Dan hari ini mereka ingin berusaha menguasai, bukan cuma hanya sekedar menghalangi kaum muslimin untuk ibadah, karena ternyata mereka pun berharap diduduki 100% karena di dalamnya terdapat sesuatu yang bisa menguntungkan mereka. Kalau saya terlalu jauh membahas itu, khawatirnya ada kesalahan. Saya tidak berani mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu. Ya, Nabi Muhammad SAW memberikan arahan kepada kita untuk mencintai Palestina karena mereka adalah saudara kita seiman. Kemudian Palestina, sekali lagi, Masjidil Aqsa-nya adalah kiblat pertama umat Islam yang harus kita hormati dan kita pertahankan. Setidaknya support dengan doa. Support dengan doa agar mereka diberi panjang umur, sehat. Karena sekarang, Pak, lagi dibatasi terus. Bantuan-bantuan dari negeri manapun hampir dipastikan 90% belum bisa masuk. Jadi 10%-nya ada yang masuk pun itu agak sulit. Jadi kita doakan mereka, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melawan penjajahan. Ini kan namanya penjajahan, Pak. Ya, siapapun manusia yang tempatnya dijajah, maka dia akan berjuang. Seperti halnya kita dijajah sama Belanda 350 tahun, kita tidak akan pernah rela memberikan tanah air ini kepada mereka-mereka yang menjajah. Sama juga dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kita doakan mereka dengan bacakan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada mereka, dan memberikan kesabaran, dan juga menyatukan pendapat dan keimanannya bagi mereka tidak ada lagi pecah belah, sehingga menyatu dan bisa melawan orang-orang yang menjajah negerinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi ridha wal inayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.